Amma ba'd, Bapak dan Ibu yang kami hormati dan berharap kita semuanya Allah jadikan menjadi hambanya yang selalu sadar bahwasanya kita adalah hamba, sehingga dengan kesadaran kita bahwasanya kita adalah hamba yang lemah membutuhkan kekuasaan Allah, dengan itu keyakinan kita akan selalu penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali majelis singkat kita sambil kita saat ini dipenjarakan oleh sholat isya kita. Maka kita berharap minta kepada Allah, sesungguhnya mereka yang saat ini sedang dipenjarakan oleh sholatnya sebagaimana kita dipenjarakan oleh sholat isya kita, maka akan mendapatkan dua doa dari malaikat. Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya dan ampunilah segala kesalahan-kesalahannya. Semoga kita mendapatkan dua doa malaikat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita awali dengan sebuah doa, mohon diikuti Bapak Ibu sekalian. Kita bacakan satu surat di surat Al-Baqarah, pada khusus satu ayatnya, yaitu ayat yang ke-32. Mohon diikuti. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Artinya adalah, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami pahami, yang kami mengerti, yang kami ketahui kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, pesan haji untuk keluarga. Saya awali dengan sebuah kalimat tanya untuk seluruh hadirin Masjid Al-Ihsan ini. Bapak Ibu berharap datang ke Masjid Al-Ihsan ini, berharapnya apa niatannya? Boleh saya bertanya, ingin dapat apa Pak? Ridho Allah. Yang lain? Ilmu, pahala, ukhuwah, persaudaraan. Yang lain? Konsumsi. Oh iya ya. Tadi saya lihat, saya datang tadi lagi angkat-angkat tadi di situ ya. Memang Masjid Al-Ihsan ini setelah kajian ada sajian. Alhamdulillah ya. Dengan berbagai macam niatan panjenengan, izin saya beritahukan ada satu kata yang cukup menarik dari Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya orang yang merugi itu adalah orang yang ketika melakukan sebuah amalan berharapnya hanya satu dari sekian banyak keutamaan amal itu. Saya ulangi lagi, orang yang merugi minal akhsarina, kata beliau, orang yang ketika punya kesempatan mengambil banyak keutamaan dari amalnya, dia hanya mengambil satu saja keutamaan dari amalnya. Contoh, kita berbicara tentang sholat berjamaah di masjid. Panjenengan sholat berjamaah di masjid, pinginnya kan tadi macam-macam. Tapi ketahuilah, ada satu keutamaan orang yang sholat di masjid secara berjamaah. Apa itu? Man kharaja min baitihi mutahhiran, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan keadaan masih bersuci, kemudian ke masjid, ila sholatin maktubatin, lalu dia sholat wajib di masjid, maka dia sungguh akan mendapatkan fa ajruhu ka ajri al muqim. Dia mendapatkan pahala apa di situ Pak? Haji. Jadi panjenengan saat ini ke Masjid Al-Ihsan, itu kalau panjenengan niatkan tambah satu lagi selain ridho, pahala, 27 derajat dan lain sebagainya, panjenengan berharap, ya Allah, saat ini aku bisa mendapatkan pahala haji, namun aku berharap ya Allah dengan amalku yang Engkau terima ini, semoga suatu saat Engkau panggil untuk bisa berangkat haji. Jadi ada tambahan sebuah niat dari sebuah amal soleh kita untuk kita bisa menikmati salah satu fadilah sholat berjamaah, kita mendapatkan pahala haji. Yang kedua, panjenengan setelah sholat wajib tadi panjenengan lanjut, yaitu kita bermajelis ilmu. Ternyata orang yang bermajelis ilmu itu juga mendapatkan pahala haji kalau diniatkan.
Kita berharap. Rasulullah mengatakan, man ghada ilal masjid, barang siapa yang berangkat menuju masjid kemudian la yuridu illa ayatallama khairan, barang siapa yang ke masjid lalu tiada lain yang dia inginkan majelisnya ini penuh dengan kebaikan di masjid, atau dia akan mengajarkan tentang ilmu itu, maka dia mendapatkan pahala haji. Panjenengan tadi sholat wajib bersama berjamaah, dilanjutkan kita bermajelis ilmu. Sebenarnya dua aktivitas kita ini memiliki potensi kebaikan, mendapatkan pahala haji. Eman sayang kalau tidak diniatkan untuk dapat ini. Indahnya Islam itu satu amalan itu banyak fadilah keutamaannya. Cuma kita yang terkadang lupa kalau ketika Allah sajikan satu amalan itu banyak keutamaan, kita hanya mengambil satu saja keutamaan, rugi. Kata orang pepatahnya itu, masih ingat sekali dayung berapa pulau yang terlampaui, Pak? Masa cuma 2? Sekalian lah 10 ya. Sekarang dirubah kalimatnya, bukan sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, sekali dayung bisa jadi 10 pulau kita ambil. Sama halnya sekali amal yang kita niatkan seluruhnya keutamaan. Kalau kita tidak paham, tidak tahu ilmunya, maka niatkan saja dalam hati, ya Allah, aku berangkat ke masjid ini dengan niatan lillahi ta'ala, mohon ridhomu, dan aku berharap semua fadilah untuk orang yang sholat berjamaah di masjid, aku mohon aku mendapatkannya. Itu bahasa paling sederhana. Oleh karenanya, hadirin jamaah sekalian, mari jangan sesekali kita ini melupakan sebuah kenikmatan yang sudah Allah sajikan. Masa manusia menyajikan kita tertarik, tapi ketika Allah mensajikan kita tidak tertarik. Coba panjenengan tertarik berangkat haji atau tertarik sajian di luar itu, Pak? Kalau panjenengan ditawari, ayo siapa yang mau haji atau siapa yang mau mendapatkan piring itu dan isinya, panjenengan jawab yang mana? Enggak, dua-duanya. Ya, sekaligus ya kan, sekali dayung dua kita dapatkan. Hadirin jamaah sekalian, itu pesan kami yang pertama untuk diri kami pribadi dan untuk panjenengan. Maka apa pesan kedua kami? Kita saat ini di bulan Zulqa'dah menjelang bulan Zulhijjah, dan tentunya banyak kita sudah temui saudara-saudara kita berangkat haji. Maka pesan saya, siapapun kita, tolong tiap tahun berharaplah bisa berangkat haji. Tiap tahun. Siapapun kita, maaf, bagi mereka yang sudah pernah haji pun silahkan berniat, ya Allah, aku pingin tiap tahun bisa berangkat haji. Terlepas nanti Allah takdirkan bagaimana. Jangan sombong, jangan sok kalau kita sudah pernah berangkat haji, merasa cukup dengan haji kita yang sekali. Kenapa? Karena Allah telah memberikan sebuah perintah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Coba lihat kalimatnya, dan aku perintahkan, bahasanya perintahkan, sempurnakanlah ibadah hajimu dan umrohmu dengan satu perintah, lillah, karena Allah. Pertanyaan saya, kalau Allah memerintahkan sempurnakanlah, berarti sebelumnya ada kejadian haji yang tidak sempurna. Memang haji itu sekali seumur hidup kewajibannya, tapi kan kita sangat berharap ibadah haji yang paling puncak dari rukun Islam itu kita bisa lakukan dengan sempurna. Maka bagi mereka yang sudah pernah haji, ngapunten panjenengan yang pernah haji, tetaplah punya harapan-harapan untuk bisa berangkat haji. Saya pun yang sudah pernah haji tahun 2003, tiap tahun kami berharap sekali bisa berangkat haji. Tiada lain niatan cuma mengikuti instruksi Allah, Al-Baqarah 196 ini. Kenapa? Maaf, ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah umroh sajalah, yang paling minim pernah umroh saja. Permasalahan kita itu kan ibadah umroh kita insya Allah sah, tapi belum tentu sempurna. Di titik mana tidak sempurnanya? Lillahnya itu. Gampangnya gini nih, panjenengan yang pernah umroh, pas ketika tawaf, kira-kira pas orang tawaf itu kebanyakan di antara mereka mengeluarkan dari tangannya dengan dipegang tangannya itu apa, Pak? HP.
sambil tawaf. Ya, dan pasti tangan kanan yang megang, nggak pernah tangan kiri. Soalnya kalau tangan kiri megang, Ka'bahnya nggak kelihatan. Itu sudah saya survei, Pak. Semua orang yang mengeluarkan handphone pasti pakai tangan kanan, karena berharap backgroundnya Ka'bah, ya kan? Pertanyaan saya, mereka ini ngapain pakai handphone gini, Pak? Selfie? Oh enggak. Video? Enggak. Live. Oh, Bapak kok bisa tahu? Menjawab berdasarkan pengetahuan atau pengalaman, Pak? Pernah menjalani. Maka kita itu kemudian melihatkan diri kita itu live. Apa salah? Saya tidak menyalahkan sepenuhnya, tapi maaf, untuk menjaga perasaan kita, untuk lilahnya, itu biasanya saya mengatakan ke jamaah saya, nggak usah dikeluarkan handphonenya. Loh Ustaz, kami kan butuh dokumentasi, biarkan kami yang mendokumentasikan. Bapak Ibu totalitas saja ibadah. Kenapa? Kita yang khawatirkan, bukan saya memvonis, mengkhawatirkan kalimat lilahnya. Kalau untuk selfie, bagi saya no problem. Yang saya permasalahan itu live-nya, Pak. Do you know live? Siaran siaran langsungnya itu. Seakan-akan ingin dilihat langsung sama orang. Maka dari itulah kita berharap semoga Allah mampukan kita suatu saat untuk berangkat haji dan umroh kembali, insyaallah. Nah, hadirin jamaah sekalian, yang kedua, bagi kita yang belum pernah berangkat haji pun, maka kita mengambil pesan-pesan kebaikan dari ibadah haji. Apa itu? Hadirin jamaah sekalian, Bapak Ibu, ada satu kata dari seorang sahabat kami, seorang jenderal bintang 2, beliau penghafal Quran. Beliau berucap seperti ini: sebelum engkau ihramkan tubuhmu, maka ihramkan hatimu. Sebelum engkau ihramkan tubuhmu, engkau ihramkan hatimu. Nah, inilah yang ingin kami sampaikan dengan tema pesan haji untuk keluarga. Begini, surat yang kedua, Al-Baqarah ayat 197, ini ayat yang populer sekali. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu di waktu-waktu tertentu. Maka kalau ada orang berpendapat haji itu boleh terserah, bahkan ada yang menyarankan, Pak, ketika terjadinya insiden terowongan Mina, itu sampai ada salah satu tokoh di negara kita ini yang memiliki sebuah pendapat haji itu kalau bisa di tiap bulan saja, nggak usah di hari-hari waktu bulan tertentu ditumplek belekan sedunia, nanti khawatir akan muncul tragedi-tragedi. Maka dibagi bulan Januari sampai bulan Maret, Asia Tenggara misalnya, dan lain sebagainya. Ya tentunya ini menyalahi ayat ini, karena haji itu sudah dipastikan waktunya. Bulan apa sekarang, Bu? Wih, kok keren panjenengan jawabnya pakai kalender Hijriah. Jarang-jarang ini. Biasanya kalau kita ditanya bulan apa ini, kalau kita menjawab pakai kalender Hijriah, itu biasanya di bulan Ramadan. Ya, kalau saya tanya, Pak, di bulan Ramadan, Bapak Ibu, ini bulan apa? Ramadan. Pakai kalender Hijriah. Tapi di luar Ramadan, biasanya ditanya, bulan apa ini? Jawabnya pakai kalender Masehi. Tapi di Masjid Al-Ihsan, enggak ya? Menjawabnya langsung pakai Zul. Wih, keren ini, Masya Allah. Setelah bulan Zulqa'dah apa, Bu? Pak? Masya Allah. Setelah Zulhijjah bulan apa? Masya Allah. Baru setelah itu pasti agak bingung. Apa setelah Muharram? Nah, kan mulai lagi mikir. Ya, bulan yang ke-8? Yang ke-8? Kalender Hijriah? Alhamdulillah. Masuk ke-8 Rajab. Sya'ban, ya, 9-nya Ramadan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, coba kita langsung pada kata 3, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kenapa kok di sini ketika muncul kalimat informasi haji itu di bulan-bulan tertentu, yang muncul bukan perintah lagi, Pak, tapi langsung larangan. Langsung muncul larangan. Maka apa pesan pertama? Pesan pertama haji itu adalah tentang larangan. Nanti kita bincangkan. Pesan pertama, larangan. Contoh begini. Kalau panjenengan mempelajari bahasa haram, bahasa teks haram atau kata haram,
ha, ro, mim. Itu kalau dikaitkan sama fenomena haji atau kejadian di haji, panjenengan larinya ke kata apa Pak? Haram itu. Masjidil Haram. Yang kedua, dua kota. Bahasa Arabnya apa? Haromain. Orang yang pakai ihram, muhrim. Bedakan muhrim sama mahram loh ya. Kalau mahram itu wanita yang dilarang untuk dinikahi. Kalau muhrim, orang yang sedang menggunakan pakaian ihram. Coba perhatikan. Baitil Haram, Al-Haramaini, muhrim. 3 kata ini menggunakan kata haram. Pertanyaannya, kalau kata haram itu versi kita itu artinya yang dilarang. Yang dilarang identik dengan hal-hal yang terkait dengan dosa. Maka agak aneh kita bertanya, kenapa kok Al-Haramaini 2 kota yang dilarang, tapi kita terjemahkan 2 kota suci? Maka kita agak nggak nyambung. Loh, kok bisa yang haram diartikan suci, bukannya yang haram ini dilarang? Kelihatannya ini beda maknanya, iya, tapi sebenarnya ini nyambung. Contoh, kalau kita menjauhi yang dilarang oleh Allah, maka diri kita tidak berdosa. Dan orang yang tidak berdosa adalah orang yang suci. Maka nyambung. Kenapa kok Al-Haramaini diterjemahkan 2 kota suci? Jadi dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata yang artinya berbeda, sebenarnya maknanya itu nyambung. Contoh-contoh yang populer sajalah. Qul a'udzu birab. Ayo, pilih yang mana ini? Birabbin nas atau birabbil falaq? Panjenengan suka yang mana? Anas atau Al-Falaq? Yang mana? Insyaallah Anas. Tahu nggak Pak? Kenapa kok panjenengan suka Anas ketimbang Al-Falaq? Lebih pendek. Maknanya lebih dalam daripada surat Al-Falaq. Kan dua surat ini kan disebut dengan Al-Mu'awwidhataini, 2 surat pelindung. Yang paling kita butuhkan pelindungan di surat An-Nas daripada Al-Falaq. Kok bisa? Singkatnya gini. Di surat An-Nas kita itu pakai nama Allah itu 3 Pak. Rabb, Malik, Ilah. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kita perlu nama Allah pelindung itu 3 Pak. Tapi kalau di surat Al-Falaq hanya pakai Rabbnya cuma 1 tok. Allahnya cuma 1. Bi Rabbil Falaq aja. Setelah itu nggak ada Rabb, nggak ada Ilah, nggak ada Malik lagi di surat Al-Falaq. Coba perhatikan. Pertanyaan saya sekarang. Kalau di surat An-Nas kita membutuhkan 3 perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas. Sekarang pertanyaannya adalah ketika di surat Al-Falaq kita hanya membutuhkan 1, tapi kita lihat kejahatannya di surat An-Nas itu cuma 1 Pak. Min syarri waswasil khannas. Tapi di surat Al-Falaq kejahatannya banyak. Ada 4. Tapi kenapa kok untuk 1 kejahatan ini kita minta perlindungan sampai 3 lapis? Rabb, Malik, Ilah. Berarti kalau bahasa mudahnya, kejahatannya banyak. Surat Al-Falaq ada 4 kejahatannya. Surat An-Nas cuma 1. Tapi kita membutuhkan perlindungan di surat An-Nas sampai 3 perlindungan. Sedangkan surat Al-Falaq hanya 1 perlindungan. Berarti kejahatan mana yang paling horor? An-Nas atau Al-Falaq? An-Nas. Karena sampai kita butuh 3. Kenapa itulah kita senang baca surat ketimbang surat Al-Falaq. An-Nas insya Allah lancar. Al-Falaq ada yang bulat. Min syarri ghasikin nafasatun atau misalnya hasidin ini dia misalnya. Nah, tapi saya tidak berbicara itu. Tapi kalau panjenengan baca, insya Allah menemukan titik itu. Cuma saya mengatakan kata a'udzu. A'udzu itu kalau diterjemahkan oleh bahasa Indonesia apa? Aku berlindung. Tapi secara makna bahasa a'udzu atau uwas itu artinya nempel. Nempel. Lalu kita tanya, loh kok artinya a'udzu itu menempel tapi kok berlindung? Kayak nggak nyambung, tapi nyambung. Apa kesambungannya? Kalau kita berlindung, maka kita harus nempel. Panjenengan bawa perisai ketika perang, lalu perisainya panjenengan taruh di depan panjenengan yang jaraknya 3 meter misalnya. Di situ perisainya
panjenengan 3 meter berikutnya. Kira-kira perisai itu bisa melindungi jenengan apa enggak? Ya enggak bisa. Namanya perlindungan harus nempel. Makanya uwas itu artinya menempel secara bahasa. Tapi boleh kita artikan pelindung. Karena kalau kita ingin berlindung, maka kita harus menempel dengan perlindungan kita. Seakan-akan Allah mengatakan kalau kita baca Qul a'udzu birabbin nas, seakan-akan Allah mengatakan, katakanlah hambaku, kalau kamu mau berlindung kepadaku, nempel, nyide, lengket sama aku. Kalau kamu nggak nyide, nggak nempel, nggak berdekatan dengan aku, kamu bukan hambaku lagi. Bapak Ibu masih ingat yang suka makan daging? Ini nanti menunya apa ini? Tengkleng? Bukan ya? Atau tongseng? Saya mau nanya, tengkleng itu sama tongseng bedanya apa Pak? Yang suka-suka saja. Panjang sudah nggak suka daging kan? Masa umur masih muda nggak suka daging-daging? Apa bedanya tengkleng sama tongseng? Kalau tengkleng? Kalau tengkleng dagingnya nempel sama tulang. Tapi kalau dagingnya nggak nempel sama tulang, namanya tongseng. Loh, hanya gara-gara bedanya nempel. Daging itu kalau nempel sama tulang, namanya tengkleng. Kalau daging itu pisah dengan tulangnya, menjadi tongseng. Ya kayak kita ini, Pak. Kita mengatakan sama Allah, ya Allah, a'udzu, aku ini berlindung kepadamu. Tapi kita ini menjauh dari Allah, nggak nempel. Ya ibaratnya kita ini kalau kayak tengkleng sama tongseng. Ketika kita tadi itu mengatakan aku ini hambamu ya Allah, aku berlindung, tapi kita jauh dari Allah, ibaratnya kita ini sudah tidak menjadi tengkleng, tapi jadi tongseng. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu makna dalam bahasa Arab. Ada kata haram yang artinya itu dilarang, tapi juga artinya suci. Maka pendidikan apa yang dipesankan di sini? Di situ dikatakan adalah fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Pendidikan pertama, pesan haji kepada kita yang berkeluarga ini, pendidikan larangan. Larangan, Pak. Siang tadi khotib menyampaikan kalimat nasihat takwa. Dan ingat, takwa itu apa, Pak? Pasti 2 komposisi, perintah dan larangan. Masih ingat Pak tadi siang? Atau sudah lupa? Saya tes. Urutannya yang benar, yang mana? Khotib menyampaikan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, lakukan apa yang menjadi perintah Allah dan jauhi apa yang menjadi larangannya. Atau urutannya gini, ittaqullah, jauhilah larangan Allah dan lakukan perintahnya. Kira-kira urutannya mana? Lakukan perintahnya, jauhi larangannya, atau yang kedua, jauhi larangannya, lakukan perintahnya? A atau B? Loh, kok bisa beda pendapat ini? Ini ada yang bangun apa ada yang tidur ini? Ibu-ibu nggak bisa jawab ini ya. Ini biasanya soalnya khotib ini ya. Semuanya sepengetahuan saya pasti adalah yang A, perintah dulu baru larangan. Kenapa? Karena perintah itu lebih mudah daripada larangan. Larangan itu tahapan kedua. Kenapa? Karena menjauhi larangan itu lebih sulit, lebih susah daripada menjalankan perintah. Ketika panjenengan menjalankan perintah, datang ke masjid ini, Pak, datang ke masjid ini kan mengikuti perintah Allah. Tapi apakah kita kemudian bisa menjauhi larangan Allah di waktu yang bersamaan? Kadang-kadang juga susah. Maaf, ada orang datang ke masjid menjalankan perintah, tapi kendaraannya masih melanggar larangan-larangan Allah. Mungkin masih terkait dengan riba dan lain sebagainya. Anak muda bisa jadi dia ke masjid, tapi pulang dari masjid bisa jadi dia nonton pornografi. Dan bahkan Ramadan kemarin saya menemukan, Pak, seorang suami datang ke masjid, Pak, tapi apa yang terjadi? Pulang dari tarawih tidak langsung pulang ke rumahnya, mampir transit dulu ke alamat palsunya. Ayo ting-ting, alamat palsu maksudnya mampir dulu ke rumah yang ternyata maaf selingkuhannya. Menjalankan perintah gampang, menjauhi larangan susah. Makanya tahapan menjauhi larangan nomor 2 setelah perintah itu. Bukan saya agak pesimis, saya agak miri, saya menyalahkan anak-anak yang ke masjid, orang tua yang ke masjid. Saya tidak menyalahkan.
itu bagus. Cuma untuk kehati-hatian, ikhtiyati, kita juga harus mengajarkan anak kita tidak hanya menjalankan perintah. Kita harus mengajari anak-anak itu menjauhi larangan untuk kehati-hatian saja. Bukan saya sekali lagi itu agak tidak suka, pesimis dengan anak yang ke masjid. Enggak, saya sangat apresiasi untuk kehati-hatian kita sebagai orang tua. Jangan terlalu berbangga, berhenti kalau anaknya sudah menjalankan perintah, kita berhenti merasa senang. Karena masih ada tahapan berikutnya, menjauhi larangan. Dari mana ucapan saya ini? Dari Al-Quran, surat At-Taghabun. Ayat ke-14 dan ayat ke-16 itu ada tentang ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hei kalian ya orang yang beriman, ketahuilah pasanganmu dan anak-anakmu bisa jadi musuh bagimu. Fahdharuhum, hati-hatilah. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau ketemu musuh, kita ini menjauh atau malah mendekat, Pak? Jujur. Mendingan menjauh kalau ketemu musuh. Maka menariknya ayat ini mengatakan pasanganmu, anakmu bisa menjadi musuh. Tapi lihat pesannya Allah, fahdharuhum. Bukan kita disuruh menjauh, hati-hatilah. Oleh karenanya pesan yang pertama, pesan yang kedua, pendidikan di haji kepada kita keluarga itu tidak hanya untuk anak-anak, untuk kita para suami, para istri. Kita harus naikkan tahapan, yaitu belajar menjauhi larangan. Maka kemarin ada obrolan, Mbak. Ini maaf bapak-bapak, saya mau bertanya. Yang paling banyak selingkuh itu bapak-bapak apa ibu-ibu, Pak? Keduanya. Saya sepakat keduanya. Pertanyaan saya sederhana, saya tegaskan lagi. Yang paling banyak ketahuan yang mana? Ayo, bapak-bapak. Saya ini di Family Counselor di Surabaya. Saat ini pun saya sedang membantu salah satu jamaah saya yang suaminya selingkuh. Saya katakan semuanya sama, suami istri selingkuh. Tapi kenapa yang paling banyak ketahuan? Bapak-bapak. Dan silakan tanya ke pengadilan agama, kasus yang paling banyak selingkuh pasti suami. Saya tidak mengatakan suami yang paling banyak, yang paling banyak ketahuan. Kenapa? Ya karena kalau suami melakukan kesalahan, istri berbicaranya bukan pakai logika, pakai perasaan. Tapi kalau istri yang selingkuh, suaminya itu berpikir pakai logika. Kalau nggak ada bukti ya berarti enggak. Itu saja sih yang membedakan secara sederhananya. Maka maaf kenapa saya berpesan hal seperti ini. Tidak hanya kita mendidik anak kita, tapi juga kita mendidik diri kita, khususnya para suami, para istri, untuk bisa belajar tahapan berikutnya menjauhi larangan Allah. Menariknya kalimat penutupnya di sini langsung dikatakan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Saya fokuskan pada kalimat yang terakhir, bertakwalah orang-orang yang berakal. Kenapa untuk haji kok pakai untuk orang yang berakal, Pak? Kenapa bukan wattaquni orang-orang yang beriman, wattaquni orang-orang yang bertawakal, wattaquni orang-orang yang berfikir, tapi pakai ulul albab yang terjemahkan adalah orang-orang yang berakal. Sedangkan kalau kita lihat dengan akal nih, maaf kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, jika pertanyaan ini kurang berkenan, masuk akal nggak haji tahun ini, Pak? Buat kita. Secara akal. Contoh, Bapak-bapak kalau daftar ONH biasa, reguler, berangkatnya umur berapa, Pak? Kalau misalnya daftarnya sekarang. Umurnya panjenengan nanti berangkat usia berapa? Kalau daftarnya sekarang? Sidoarjo berapa tahun, Mbak? Masa tunggunya? 40, hampir 40 ya. Surabaya itu 38-an, 37, 38. Berarti kalau kita yang umurnya 40 tahun saja, berarti kalau pakai 40 masa tunggu, insya Allah kita haji usia masa usia 80 atau usia kita sudah almarhum. Karena kan bisa jadi 40 nanti mundur juga. Itu kalau kita pakai logika. Daftar ONH plus ini pakai kemampuan rata-rata, bukan kemampuan orang yang memang kaya ya, pakai rata-rata.
Pakai ONH Plus hampir 200 juta. Kalau pakai logika kita Pak, mudah apa susah? Susah. Sulit apa sulit? Kalau pakai logika. Apalagi kalau furoda setengah M, 500 juta. Panjenengan kalau punya uang 500 juta, berangkat haji atau beli rumah? Dengan catatan panjenengan belum punya rumah. Bapak langsung jawab rumah tangga gitu ya. Bukan beli rumah, rumah tangga. Berarti buat rumah tangga baru. Bapak dan Ibu yang saya hormati, begini, kenapa kok ayat ini mengatakan wattaquni ya ulil albab? Sekarang kita harus lihat dulu, yang dimaksud orang berakal ini, apakah orang yang pakai akal logika untuk menilai haji ini? Ternyata bukan. Ulul albab itu ditegaskan tentang yaitu terkait dengan orang yang berakal, dia berpikir tapi didasarkan tetap pada keyakinannya, itu ulul albab. Jadi definisi orang yang berakal itu bukan orang yang selalu berpikir logika, rasionalitas, sesuai akal apa tidak sesuai akal, mustahil atau mustahil apapun lah. Bukan. Tapi ulul albab itu didefinisikan pada surat yang ke-13, ayat yang ke-19 dan diartikan ayat yang ke-20, alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Orang yang tidak pernah menyalahi perjanjian dengan Allah dan tidak pernah merusak perjanjian itu. Apa yang dimaksud dengan perjanjian ini? Keimanan kepada Allah. Maka apa yang dimaksud dengan orang yang berakal yang tetap kuat imannya? Akalnya digunakan untuk memantapkan keimanannya. Kan akal ini bisa untuk menegaskan keimanan, tapi memang bisa akal ini untuk merusak keimanan. Ya, sebagaimana orang-orang liberal itu menggunakan logikanya untuk merusak keimanan mereka. Tapi yang dimaksud dengan ulul albab itu akal mereka menegaskan keimanan. Maka bagaimana caranya? Gampang, kita alihkan saja. Kalau pakai ONH reguler kita itu kayaknya mustahil. Mustahil itu lebih parah dari mustahil. Kalau pakai plus juga sulit, kalau pakai furoda sulit sekali. Maka kita menggunakan akal. Apa? Kita lihat fenomena-fenomena. Ternyata setiap musim haji ada saja informasi-informasi di media sosial, di televisi dan lain sebagainya. Ada saja ternyata ada orang yang berangkat. Ternyata sesuatu yang tidak masuk akal kita terima beritanya. Kok iso budal wong iku? Dan itu banyak Pak. Maka bolehlah kita sebutkan haji itu jalurnya ada 3. Jalur nisab. Tahu nisab kan zakat itu Pak. Kalau orang sudah titik dia harus mengeluarkan zakat pada titik nisabnya, dia harus mengeluarkan uang. Berarti dia itu mampu secara harta. Nisab. Ada haji jalur nasab dan jalur nasib. Contoh, teman kami tidak kepikiran haji, bahkan dia mengatakan nggak masuk akal Ustaz. Usia beliau waktu itu 41. Ketika saya tanya, sudah daftar? Nggak masuk akal Ustaz, saya ini berangkat haji. Qadarullah, ibunya yang reguler itu kemudian pas dapat jatah berangkat tahun itu, ternyata ibunya sakit. Dan regulasi negara kita kalau sakit nggak boleh berangkat. Dan artinya di sini pas ibunya itu sakit parah, bukan sakit yang biasa. Singkat cerita, boleh dialihkan kepada saudaranya atau keluarga inti. Kemudian anaknya lah yang disuruh berangkat. Ini berarti berangkat haji jalur nasab maupun nasib. Yalah, dua-duanya lah, nasab atau nasib. Tapi diawali nasab dulu karena dari ibunya. Padahal dia mengawali tidak mungkin. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, ada saja caranya Allah. Apalagi kalau jalur nasib. Ada teman kami, seorang ustadz, masya Allah, tidak terkenal beliau di kampung, Pak. Di kampung. Ini haji 3 tahun yang lalu kisahnya. Tiba-tiba ditanya oleh seseorang, Ustadz, sudah pernah berangkat haji? Jawaban beliau sederhana, umroh saja lo belum Pak, masuk pikir haji. Mau berangkat Ustaz? Ya siapa yang tidak mau? Punya paspor? Nggak punya. Ya sudah Ustaz, pinjam KTP sama kakaknya,
saya pinjam untuk saya buatkan paspor. Buat apa? Buat Ustaz berangkat haji tahun ini. Singkat cerita berangkat Pak, furoda. Ini kemahakuasaan Allah sebagai Al-Aziz. Ya kalau kita kenal ini jalur nasib. Ada tambahan satu lagi Pak, 4N yang keempat. Jalur apa Pak? Ini tapi saya tidak menyarankan kepada bapak-bapak. Saya nyarankan kepada mas-mas. Jalur nikah. Nah, maka cari, mohon maaf teman-teman anak muda yang belum nikah, tambah kriteria calon istrimu adalah perempuan yang sudah mendaftar haji. Nah, maka nanti ketika si perempuan itu dapat jadwal dia berangkat haji, pasti dia butuh mahramnya. Nah, maka Anda yang masuk dan Anda akan diikut sertakan agak cepat berangkatnya. Jadi itu jalur yang N ke-4 nih. Ya. Hadirin jamaah sekalian, maka coba kita perhatikan pesan yang ketiga tentang ibadah haji, khususnya kita kepada anak-anak kita. Maaf ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau panjenengan mau mendidik anak, bolehlah logika ini dikuatkan Pak, tapi yang paling penting adalah keimanan anak. Anak-anak zaman sekarang ini memang dia berpikir pakai logika, silahkan, tapi logikanya dikuatkan untuk keimanannya, karena haji memang mengajarkan seperti itu. Coba kita ambil ayat yang berikutnya, lompat dari surat yang kedua Al-Baqarah menjadi surat yang ketiga Ali Imran. Kalau tadi Al-Baqarah 197, sekarang satunya dikurangi jadi 97. Kita ambil tengahnya sampai penutupnya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apa pesan berikutnya yang Allah sampaikan terkait dengan ibadah haji ini? Adalah kata-kata di situ perintah. Haji itu perintah, dan kita tahu kalau Allah memerintahkan, pasti Allah sebenarnya membuat diri kita ini mampu. Karena nggak mungkin Allah memerintahkan kalau kita tidak mampu. Allah memerintahkan kita sholat wajib karena kita pasti mampu. Kalau Allah memerintahkan kita sholat sedangkan kita nggak mampu, Allah itu zalim sama kita. Maka Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah memerintahkan pasti kita mampu. Sama halnya dengan haji, kita tetap harus berhusnudzon, yakin suatu saat Allah mampukan kita. Cuma nih, kebanyakan kita yang membatasi kekuasaan Allah. Bahkan kita menghilangkan kesempatan kita itu haji. Dengan apa? Prasangka kita. Bisa jadi Allah mentakdirkan kita tahun 2025 besok kita berangkat haji insya Allah. Amin. Nah gitu loh Pak. Tapi gara-gara kita berpikir pakai logika yang tidak mendasarkan keimanan, lalu kita berprasangka gak mungkin gitu. Wah, mustahil. Tahun sesuk budal angel sulit. Apa kata Allah? Hambaku, tahun depan kamu berangkat haji ya. Tiba-tiba kita ngomong sulit ya Allah, nggak mungkin, nggak masuk akal, irasional ini. Lalu kata Allah, oh hambaku kok berprasangka kayak gitu? Ya sudah, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Ya sudah, kalau kamu berprasangka nggak bisa berangkat haji, mustahil tadi, maka kamu tahun depan ya mustahil kamu berangkat haji. Maka kata-kata perintah di situ dan dilanjutkan di situ ada kata-kata sabil. Apa kata sabil itu? Artinya jalan. Dulu saya masih ingat pernah menyampaikan makna ini, Pak. Di situ kata-kata sabil. Artinya sabil apa? Jalan. Dalam bahasa Arab, jalan itu ada 3. Sirat, thoriq, sabil. Kita kebanyakan menggunakan 2 kata ini. Apalagi di musim haji. Bapak-bapak yang nggak paham bahasa Arab, kemudian kesasar, apa ucapannya? Siratal mustaqim. Hotel siratal mustaqim dan lain sebagainya. Ya. Dan juga yang kedua adalah thoriq dan yang terakhir sabil. Maka saya tutup di sini, Bapak Ibu sekalian. Kenapa menggunakan sabil? Karena kalau Google Maps, panjenengan cek Google Maps, itu kalau dari Ketintang rumah saya ke Masjid Al-Ihsan, ini berapa rute yang bisa saya lewati? Berapa opsi pilihan jalan, Pak? Banyak, 3 atau 4.
ya kan? Bisa lewat Ahmad Yani terus Gedangan, ya bisa saya lewat tol, bahkan saya bisa muter dulu lewat Malang. Itu namanya torik, banyak jalan. Tapi kalau panjenengan buka Google Maps, hanya satu yang berwarna biru, dan itu jalan yang dianjurkan, jalan yang diarahkan. Dan ayat tentang haji berbicara Allah yang mengarahkan sendiri jalannya. Kalau sudah Allah yang mengarahkan, tentunya kita bisa menerima dengan akal kita. Semoga 3 pelajaran ibadah haji bisa kita sampaikan untuk anak-anak kita. Pelajaran larangan, pelajaran akal yang menguatkan keimanan, dan tentunya sebuah prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.